Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, para penambang petir atau sekarang yang jelas para pendukung Pinitwalk ya, karena ini sudah menjadi koin ya. Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Ada video kali ini kita akan membahas topik yang menarik lagi tentang potensi besar Pinitwalk di masa depan, kemudian tentang apakah Pinitwalk bisa menjadi stable coin. Nah, dan tentunya ini menarik sekali ya. Ada sedikit perdebatan dengan seseorang yang mungkin tapi nonton konten saya terus, jadi seseorang yang saya hargai juga ini karena dia sering walaupun dia kritik tapi saya lebih suka ini orang yang kritis gini. Oke teman-teman ya, yang penting tetap apa salam kita sebelum kita melangkah kemana-mana, untuk semangat kita biar tetap menggelora ya. Well, jos gandos kotos, yes you menggelora di seluruh Nusantara. Sahabat, di video ini kita akan membahas kembali lagi tentang nilai koin Pi. Kita ketahui project Pinitwalk ini menjadi suatu hal yang menghebohkan dunia kripto ya, karena memang ini adalah tentang revolusi kripto ya. Perubahan tentang kripto, penggunaan kripto bukan hanya sebagai aset digital. Tentunya ya diperdagangkan, tapi juga ini adalah gebrakan baru dari Pinitwalk ya. Ini adalah teknologi kripto baru yang memang utilitas nyatanya ada ya, penggunaan alat tukar barang dan jasa. Kemudian ini memang perusahaan Pinitwalk juga ini terdaftar resmi merek dagangnya ya, perusahaan social chain yang membawahinya juga memang teregulasi ya, bahkan bukan hanya di Amerika tetapi juga di Inggris Raya, di Uni Eropa gitu ya sahabat. Ini berbeda karena memang fondasinya sangat kuat ini ya, dibentuk 6 tahun selama ini ya, diluncurkannya Open Network. Jadi Open Network fase ini masih yang saya katakan kemarin ya, kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Ya memang sudah dihapus variabelnya, tetapi ini kita baca di sini ya, Coin Market Cap ya. Ini saja masih IOU. Tetapi dalam pencantumannya di sini ya tentang bursa perdagangan Pinitwalk ini ada P yang resmi ya di sini. Oke, biar lebih jelasnya sahabatku ya, kita terjemahkan di sini. For official P, please kindly click here. Jadi untuk P resmi silakan klik di sini. Please note the mainnet has not launched ya. Di sini harap diperhatikan bahwa mainnet belum diluncurkan dan harga yang ditampilkan di bawah ini untuk pertukaran tertentu. Saya berutang padamu dan mungkin tidak dapat ditransfer antar bursa. Nah, jadi di sini ada beberapa pasar yang memperdagangkan ya, perdagangan EOU itu ini ya, ATX ya, ini Bitmet, Lbank, Novadac. Nah, ini semua harganya berbeda sahabat karena masih EOU gelap. Istilahnya ini perdagangan gelap lah ya, gitu. Ya ilegal gelap gitu. Gitu ya sahabat ya. Karena mereka ini belum lulus KYB, persyaratan mata uang Pinitwalk itu memperdagangkan itu harus bermitra resmi ya. Ini makanya P ini pondasinya kuat ya, dia punya perusahaan ya, perusahaan yang kuat juga ini ya, itu sahabatku ya. Regulasinya juga ada, kemudian sertifikat serta lisensinya itu banyak ya, tingkat internasional, jadi nggak sembarangan bos gitu ya. Seperti inilah ya, ibaratnya Anda mempunyai produk ya, produk itu diakui lisensi internasional dan memang teregulasi di wilayah negara Anda dan beberapa wilayah negara yang lainnya gitu, Eropa, Uni Eropa, Inggris Raya. Nah tentunya produk Anda ini jika Anda keluarkan di pasaran, nggak mungkin dong orang lain yang menentukan nilainya, kan seperti itu. Orang lain yang menentukan, yang menjual produk Anda tanpa izin Anda, itu berarti artinya tetap menang pemilik merek dagang tersebut ya. Jadi jika produk Anda digunakan orang lain menjualnya tanpa izin, tentunya itu merupakan menyalahi aturan ya. Walaupun ini sebuah mata uang kripto, nah langkah-langkah core team juga cerdas ya, melakukan panggilan lelang kemarin di bursa. Itu fungsinya ya untuk menghargai SEC ya, istilahnya peraturan kripto tentang mata uang kripto, karena P ini mata uang kripto
Jadi ini adalah pasar gelap dan dia memperdagangkan merek dagang Pi seenak udelnya saja, tidak bermitra resmi gitu, sahabat ya. Nah, kita kalau klik di sini ya, di pasar sini ya. Oke, kita klik yang di Pi resmi di sini ya, perdagangan Pi resmi ya. Tapi ingat, ini mainnet belum diluncurkan ya. Ini kan baru open network. Jadi nanti ada open mainnet. Di sini statistik, perhatikan sahabatku ya. Perdagangan nilai rendah Rp21.797, kemudian tertinggi Rp27.641 dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar yang dilaporkan ini masih tanda pentung ya, artinya masih bisa berubah-ubah ya. 159,89 triliun rupiah. Sedangkan volume dalam 24 jam perdagangan itu 18,39 triliun ya. Kemudian di sini yang perlu dibahas adalah suplai beredar yang dilaporkan. Makanya di sini masih tanda pentung karena di sini 6,48 miliar pi itu sebenarnya banyak yang terkunci, nggak segini sebenarnya ya. Itu sahabat ya, sebenarnya masih banyak yang terkunci gitu loh. Yang dikunci pionir artinya tidak beredar ya gitu sahabat ya. Di sini total suplainya memang 9,92 miliar pi ya. Jadi yang seru yang akan kita bahas adalah tentang apakah bisa GCV, atau itu kan bahasa GCV adalah global consensus yang diciptakan oleh utilitas komunitas ya, di utilitas yang nyata. Nah, mereka itu bersepakat dengan global consensus value namanya ya, 314.159 US dollar. Tetapi dalam bahasa konteks lain di sini adalah namanya ke arah stable coin atau P stable coin dengan fixed value 314.159 US dollar. Apakah bisa P network yang sudah panggilan lelang di bursa, kemudian mainnet resminya muncul, anggap saja ini misalkan ya 14 Maret 2025 ini misalkan ya, PDAI menjadi stablecoin, apakah bisa? Ya bisa, tentunya ada syarat-syarat. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi sahabatku ya, persyaratan menjadi stablecoin. Ada sahabat kita yang memberikan statement memang tentang stablecoin ya. Jadi ada cara-cara koin itu bisa menjadi stablecoin ya, pengikatan nilai, kemudian pengelolaan pasokan, penggunaan teknologi, pengubahan algoritma. Nah, jadi ada satu pertanyaan yang dilontarkan dari Al-Faqih Fahimilyas gitu ya. Coba Anda jawab yang ke satu. Untuk harga stable coin sendiri itu siapa yang menentukan dan dengan harga berapa? Kemudian yang kedua, apakah menurut Anda Pi akan menjadi stable coin? Nah, kemarin sudah saya jawab di sini ya. Sudah saya jawab. Ini tentang statement saya, Pi bisa menjadi stable coin. Memang benar. Pengikatan nilai ya. Stable coin harus memiliki nilai yang terkait dengan aset lain yang stabil. Seperti mata uang fiat, misalnya USD, emas, barang lain, dan itu sudah dipersiapkan dengan matang. Oke. Kemudian mekanisme pengamanan. Nah, ini saya balas jawab ke dia ya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dia, saya kasih biar lebih jelas lagi ya. Mekanisme pengamanan, stablecoin harus memiliki mekanisme pengamanan yang efektif ya untuk mempertahankan nilai stabil seperti collateralization. Jaminan stablecoin didukung oleh aset lain yang memiliki nilai yang stabil. Algorithmic stabilization ya, stabilisasi algoritma. Stablecoin menggunakan algoritma untuk mengatur pasokan dan permintaan sehingga nilai stabil. Transparansi ya, kemudian stablecoin harus memiliki transparansi yang tinggi dalam hal operasional, keuangan, dan teknis. Dan ada audit dan pengawasan ya, jadi stablecoin harus memiliki audit dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi liquidity stablecoin itu harus memiliki likuiditas yang cukup untuk memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual dengan mudah. Compatible dengan blockchain, stablecoin harus compatible dengan blockchain yang digunakan sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang lainnya. Regulasi, stablecoin harus mematuhi regulasi yang berlaku di negara atau wilayah yang bersangkutan. Jadi contoh stablecoin adalah Tether USDT, USD Coin atau USDC, Paxos PAX ya, True USD, TUSD, Gemini Dollar atau GUSD ya. Jadi Bitcoin sebenarnya memang sudah mempersiapkan ya, seperti akan beralih ke stablecoin. Ya, tentunya ini syarat-syarat ini sudah banyak yang akan terpenuhi gitu ya untuk sebuah koin kripto Pi nantinya ini bisa terjadi
gitu. Jadi yang dipertanyakan si Bapak Al-Faqih ini kayaknya yang punya channel Al-Faqih gitu ya, yang selalu nyinyir pi gitu ya atau selalu nggak pernah percaya pi ya, walaupun sudah listing juga dia masih aja gitu. mau lelang bursa juga dianggapnya itu mungkin sih nggak percaya deh ya kalau pi ini akan berpotensi yang harganya nilainya yang tinggi gitu. Dan tentunya ada fase-fase kalau dia mau jadi stable coin ya tentunya harus memenuhi syarat-syarat tadi sahabatku gitu ya. Yang ditanyakan dia kan tentang harga stablecoin sendiri, siapa yang menentukan ya. Nah, jadi saya belum selesai jawab dia sudah motong ya, kemudian saya jelaskan sedikit bocoran sedikit pengguna stablecoin juga menentukan ya. Ingat Pi komunitas global bos ya, solid. Pi memiliki ekosistem yang kuat berbasis utilitasnya nyata gitu. Jadi ekosistem kuat, utilitasnya nyata, regulasinya juga kuat, sertifikatnya juga banyak ya. Teknologinya yang akan kita bahas nanti juga itu berserta data saya sajikan gitu ya. Nah jadi ini baru saya jawab kemarin, dia faktor penentu stablecoin itu pengembang itu ya, jelas pengembang sendiri dengan mengatur pengamanan untuk mempertahankan nilainya agar tetap stabil. Tapi sudah disiapkan error shield ya. Jadi seperti itu. Nanti ada lagi pengguna juga menentukan seperti saya katakan tadi kan, itu sahabatku ya. Jadi si Al-Faqih ini kayak nggak terima Pi itu sukses gitu, kayak nggak senang dia itu Pi ini akan menjadi stable coin, nggak senang Pi itu GCP sukses gitu. Padahal dia nambang gitu. Padahal kalau nilainya tinggi dia juga mau, namanya orang munafik seperti ini ya. Entah dia ini ada apa di belakangnya saya kurang tahu. Pada intinya dia dari awal dulu saya lihat ini channel Al-Faqih kalau nggak salah ya, itu selalu nggak percaya Pi gitu, dan buat konten jatuhkan Pi. Saya rasa mungkin ini orangnya kayaknya. Tapi saya seneng ada orang-orang yang kayak gini nih. Jadi bahan konten saya gitu. Nah sahabatku ya, jadi supaya saya ini tidak dikira ngarang-ngarang jawaban dari pribadi saya ya, silakan teman-teman cari di Google atau tanya ke guru besar blockchain sana. Lebih bagusnya teman-teman lebih mudah tanya ke AI Meta AI yang sudah memang disiapkan, dan memang AI itu agak jenius ya gitu. Jadi gini, nilai dari stablecoin dapat ditentukan oleh beberapa pihak tergantung pada jenis stablecoin dan mekanisme pengamanan yang digunakan. Nah, saya bilang tadi kan, berikut adalah beberapa pihak yang dapat menentukan dari nilai stablecoin. 1. Pengembang stablecoin. Nah, pengembang stablecoin dapat menentukan nilai awal dari stablecoin dan mengatur mekanisme dan pengamanan untuk mempertahankan nilai yang stabil. Nah, di sini sudah disiapkan ya, ini Euler Shield ya. Oke, kemudian yang kedua, pengguna stablecoin itu mempengaruhi ya. Jadi pengguna stablecoin itu dapat mempengaruhi nilai dari stablecoin melalui permintaan dan penawaran di pasar. Seperti yang terjadi saat ini, pentingnya di bursa itu ya, panggilan lelang bursa itu atau 5 yang perdagangan yang lulus GIB itu penting sahabatku gitu. Di samping juga pengguna kita ini besar ya, Pi Network ini memiliki basis pengguna yang besar yang menggunakan Bitcoin ini dalam utilitas yang nyata. Nah, mempengaruhi nilai itu bos. Selama 3 tahun sampai sekarang mereka sedang global consensus value atau nanti yang disebut dengan stablecoin menstabilkan nilai segitu karena digunakan dalam utilitas yang nyata. Misalnya bangun mall, barang-barangnya dijualnya dengan GCP, mobil ditukar dengan GCP tadi. Yang dimaksud GCP adalah stablecoin tadi. Seperti itu loh. Yang diinginkan komunitas penggunanya mempengaruhi bos, mempengaruhi nilai. Di samping di bursa juga semakin, misalnya permintaan semakin tinggi ya di bursa ya, seiring itu mitra-mitra bisnis semakin banyak nantinya nih ya. Kan belum diumumkan tanggal 1 Maret nih, nanti kan ada 100 dApps aplikasi ya, kemudian mitra-mitra bisnis Pi akan dikeluarkan semua, diumumkan. Ini semakin utilitas nyata digunakan Pi selain sebagai perdagangan di bursa saja bos. Tujuannya karena memang menjadi mata uang global, digunakan sehari-hari juga bos. Ngapain harus ada fase barter? Cuman kan butuh proses bosku itu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk bleger 5 miliar. Ada butuh proses gitu loh ya. Nah ini poin yang ketiga sama nih, pasar keuangan ya, udah kita bahas tadi lah ya, pasar keuangan menentukan bursa kripto. Makanya ada diperdagangkan sekarang, investor nanti semakin minat. Makanya pionir pinter ya, beli di hold di wallet non kustodial, wallet pribadinya, beli lagi, diserok lagi, ambil masukin ke wallet non kustodial, itu pinter. Jadi nanti pasokannya akan semakin berkurang dan nilainya akan semakin tinggi. Ini mempengaruhi nanti ke arah stablecoin bos gitu loh.
Kemudian institusi keuangan, nah seperti bank, dapat mempengaruhi nilai dari stablecoin melalui kebijakan moneter dan regulasi yang berlaku. Sedangkan Pi Network ini sudah memiliki lisensi dan regulasi, bos. Gitu ya, USPTO di Amerika sendiri, kemudian di Uni Eropa, di Inggris Raya gitu. Kemudian algoritma stabilisasi. Nah, algoritma stabilisasi yang digunakan oleh stablecoin dapat menentukan nilai dari stablecoin yang berdasarkan pada data pasar dan keuangan gitu loh. Nah, sebelum saya kasih data-datanya nanti ya tentang senjata Pi Network menuju ke stablecoin, di sini ada dalam beberapa kasus ya nilai dari stablecoin. Nah, nilai dari stablecoin juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, Pi akan menang semuanya, bos, tenang saja. Gitu loh. Kalau menurut si Pak Al-Faqih ini bikinnya stablecoin $1 gitu ya, 0,99. Enggak begitu, bos, gitu. Oke ya, nilai aset yang dijamin. Nah, jika stablecoin dijamin oleh aset lain seperti emas atau mata uang fiat, maka nilai dari stablecoin dapat dipengaruhi oleh nilai aset yang dijamin. Nah, kan ini si RHS ada rahasia aset yang akan dijaminkan nanti, itu yang akan mengangkat Pi menuju stablecoin, bos. Yang dibicarakan orang-orang tentang GCP, yaitu Pi stablecoin kalau menurut dalam bahasa di sini. Tapi kalau komunitas taunya GCP kan gitu. Nah, belakang layar sudah siap semua ini ya, gitu. Jadi selorok gitu, selorok, bos, gitu. Dan regulasi dan kebijakan. Jadi regulasi dan kebijakan yang berlaku dapat mengaruhi nilai dari stablecoin gitu loh. Ada suatu kebijakan khusus yang berlaku ya. Pi ini perusahaan besar, bos. Lingkarannya saya katakan kemarin ya, ini geng Stanford, dan ada investor-investor besar juga, bos, gitu loh. Nggak hanya situ aja, sampai itu nantilah lihat lah ya gitu. Saya nggak masalah, saya senang orang yang suka yang kritis. Yang dari dulu kayaknya saya lihat Al-Faqih ini orangnya kayaknya nggak senang kalau Pi sukses gitu. Nggak apa-apa, kita selorok aja, yang penting Pi sudah berhasil. Entah dia koinnya kekunci atau koinnya dijual semua, saya nggak tahu juga. Nah, untuk regulasi dan kebijakan yang berlaku dapat mempengaruhi nilai dari stablecoin, terutama jika stablecoin dianggap sebagai sekuritas dan instrumen keuangan lainnya. Oke. Nah, kemudian ini tentang peristiwa ekonomi dan politik. Peristiwa ekonomi dan politik dapat mempengaruhi nilai dari stablecoin, terutama jika stablecoin dianggap sebagai alternatif mata uang fiat atau aset lainnya. Nah, kan teman-teman nggak tahu nih rahasia di belakang semua ini semua. Ya makanya saya bilang kemarin perang elit global berlanjut. Ini sudah apa ya? Amerika itu kan, dolar Amerika kemarin mau banyak ditinggalkan, bos. Jadi gitu. Jadi ini sebenarnya ada sedikit unsur politik dan ekonomi ini di sini gitu. Makanya dorongan akan menjadi Pi stablecoin itu masih bisa, bos. Masih bisa berpeluang. Saya katakan berpeluang masih bisa, bos. Pi ini pondasinya kuat, ibarat rumah ini bangunannya pondasinya kuat, bos, gitu. Kalau ada gempa dia nggak ambruk gitu. Gitu. Jadi sudah dipersiapkan semua. Nicholas nggak bodoh, nggak goblok. Ya, Nicholas tuh profesor yang sudah terbukti. Ya, kendala di email dulu diselesaikan sama Nicholas Kokalis. Dia ini profesor Stanford. Kalau Anda nggak percaya dengan Pi, berarti Anda itu sama aja menyepelekan profesor-profesor ini. Dan tim inti nggak orang-orang sembarangan, bos. Gitu loh. Dan geng Stanford itu kalau dibanding Anda Pak Al-Faqih itu jauh. Jadi saya tuh kadang-kadang melihat tuh ini orang sebenarnya yang waras mana gitu. Yang penting Pi sudah terbukti kan gitu. Dan nanti dia kalau terbukti bener Pi bisa menjadi stablecoin, ya mungkin dia sendat kepalanya. Sendat sirai. Jengkel dia, kurang ajar kok sukses aku maunya Pi nungsep kan gitu. Karena mungkin dia dijual semua koinnya atau dia tuh bingung nggak nambang. Tapi kayaknya nambang dia karena sering di Pi Network nambang. Cuman dia selalu ini orangnya selalu ya nggak seneng lah sama pionir-pionir. Saya heran juga, padahal kalau kejadian nih kalau dia punya Picoin digunakan seneng dia, ini orang munafik namanya. Pokoknya jos gandos ke atas yes you. Jadi paham ya? Nggak, jadi stablecoin itu nggak harus $1, bos. Itu kan tadi yang saya bahas tadi. Nah, sama aja ini geng Stanford ini, perusahaan besar-besar ini akan masuk semua loh ke sini loh, bos, gitu. Ya. Masuk ke sini semua ke Stanford, geng Stanford ini. Ada investor yang nanti akan saya bahas juga. Big investor di belakang ini semua. Jadi ini teman-teman harus pahami ini elit global yang bermain semua.
ya tentang semua ini yang tentunya tidak perlu saya ungkapkan. Nah, seandainya ini saja, misalkan ya saya bilang kemarin, kenapa saya bilang arah indikasi kelompok Satoshi Nakamoto, Nicholas masuk di dalamnya, ya karena beberapa faktor sudah sampai kantongi bos gitu. Jadi bisa juga dia sekali pencet tombol nih, 1.100.000 Bitcoin, gimana coba? Gak usah sekali lah, bertahap 3 kali aja udah down. Wall yang hold Bitcoin akan stres bos. Lihat, tahu-tahu dam serot merah, turun BTC, dunia gempar deh. Tiba-tiba harganya naik nih, terus ya naik terus harganya tiba-tiba langsung 14 Maret dia ya, tahu-tahu stablecoin udah siapkan, mereka di belakang layar sudah menata semua ya. Kemudian regulasi menyetujui, dan Donald Trump senang kripto, apalagi Pi sukses, jelas akan membantu membayar utang Amerika. Kan begitu. Jadi ini aduh, ilmunya emang nggak belajar di sekolah bos gitu. Kalau Pak Fakih belajarnya nggak tahu di mana. Nah, Pi Supernode ya, simbol Pi atau Pi Supernode ya, itu bercabang dari Pi Node ya, yang membuat kosasi Pi Supernode ini bos gitu, yang membuat kosasi ini ya. Ini simbol Pi kalau bahasa Indonesianya ya, Pi Supernode ya. Pi Supernode ini bercabang dari Pi Node ini yang garap kosasi bos ya, kosasi. Kemudian kita lihat nanti ya. Oke, kita diklik di Pi Node sini ya teman-teman ya. Nah, di sini Pi Node yang membuat adalah Tuan Kokalis ya. Jadi Kokalis dengan Koksasi ini berkolaborasi. Di belakang layar kalian kan udah paham ya. Ini ini serius, jadi nggak kayak Pak Al-Fakih tadi ya, kritik. Padahal dia juga kalau nilai Pi tinggi seneng dia gitu. Oke ya, kita akan kembali bahas tentang senjata Pi Network ya. Ini tentang nilai itu apakah bisa menjadi stablecoin kan gitu, atau GCP lah gitu kan ya, orang-orang menyebutnya GCP ya gitu ya. Nah, ilustrasi by Koksasi, lisensi under Creative Commons Attribution 4.0 internasional gitu ya. Ini hanya baru untuk menstabilkan nilai Pi tadi, untuk pengamanannya. Bilang tadi kan mau jadi stablecoin harus punya pengamanan kan gitu. Ini kan inovasi baru, revolusi kripto. Ya harus kerja keras. Berhasil enggaknya urusan nanti. Yang penting Pi untuk launchingnya ya, kemarin open networknya sudah nih. Tinggal open mainnet. Ya, jeger. Nah, teman-teman harus dipahami ya. Jadi ini bekerja keras mereka semua, matang pekerjaan Nicholas dari awal tahun sampai 6 tahun. Ya saya ini ngikuti terus. Itu memang update-nya itu selalu luar biasa. Ya, ini bukan project sembarang project, bos. Aduh. Oke, sahabatku, ini senjata lagi tentang Pi Stable Protocol ya. Pi Stable Protocol. Pi Stable Protocol ini sertifikasi banyak, bos, sertifikatnya, bos ya. Pi Stable Protocol ini ya, sertifikat by Stanford University Cryptocurrency and Blockchain Certificate, sertifikat by Coursera Blockchain Specialization Certificate. Banyak nih sertifikatnya nih ya untuk Pi Stable Protocol ini ya. Nah, sertifikat Finance Organization Badge ya, sertifikat by World Bank Certification, sertifikat by IMF. Jadi Pi ini nanti luar biasa sudah. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Apa-apa yang syarat-syarat menjadi stablecoin itu Pi sudah di genggaman tangan, bos. Ya. Udah di genggaman tangan. Bang, terus apa ora sentet sirahe bang kok 315.159 US dollar. Duitnya sopo? Aduh, masih tanya lagi nanti ya. Jadi Pi Stable Protocol udah saya terjemahkan aja lah di sini ya. Pokoknya jos gandos ini ya. Nah, di sini saya terjemahkan aja biar teman-teman lebih ini. Sertifikasi protokol Pi Stable nih. Rencana organisasi keuangan bersertifikat. Rencana organisasi keamanan siber sertifikat. Jadi keamanannya udah tingkat kuantum, bos gitu. Komputer kuantum, jadi nggak bisa acak-acak sistemnya oleh komputer kuantum gitu loh. Kuantum ini. Nah, di sini Pi Stable Protocol adalah basis kode dasar untuk proyek Pi Stable.
ya, yang dirancang untuk mengintegrasikan Picoin dari P-Network sebagai stablecoin yang dipatok pada 314.159 US dollar. Repositori ini mencakup kontrak pintar, algoritma untuk menjaga stabilitas harga, mekanisme tata kelola, dan fitur interoperabilitas yang memungkinkan transaksi dan interaksi yang lancar dalam ekosistem keuangan global. Bergabunglah dengan kami dalam merevolusi cara mata uang digital digunakan dan diadopsi. Nah, ya ringkasannya P-Stable protokol ini ya keuangan terdesentralisasi. Jadi ringkasannya P-Stable adalah protokol keuangan terdesentralisasi DeFi canggih yang mengintegrasikan Picoin dari P-Network ke stablecoin. Ya, mekanisme stablecoin, tata kelola, desentralisasi, interoperabilitas, ya, mulus dan platform DeFi yang ada, protokol keamanan, enkripsi canggih dan tindakan keamanan berlapis. Ya, analisa antarmuka yang ramah pengguna, ya, front end yang intuitif untuk akses yang mudah. Ya. Oke, kita akan cek di sini ada 2 minggu lalu perbarui konstansi ya, kita klik di sini. Oke, saya bahas yang pokok inti tadi menjadi syarat-syarat dari stablecoin ya, teman-teman. Nah, di sini ada Picoin Security Future ya, features. Di sini Picoin Encryption Algorithm ya, ICE 256 GCM, kemudian Picoin Hashing Algorithm SHA 3256, Picoin Signature Scheme ECDSA ya. Jadi for security transaction Picoin Signature Scheme ya, ECDSA ya, ini ya. Nah, signature digital algorithm for security transaction. Picoin network parameter sini. Picoin staking parameter. Picoin AP rate limits. Nah, teman-teman protokolnya juga itu sudah kuat sini ya. Jadi harus ada perubahan protokol, teman-teman ya. Jadi semua ini sudah ditata sedemikian rupa ya. Yang jelas pionir supaya tidak kecewa, dan memang ini tujuannya teman-teman harus paham, ini sudah mulai revolusi kripto ya. Ini ibaratnya terobosan baru, makanya jangan berpatokan belajar dari kripto lama. Saya juga mengikuti kripto, bos. Saya tidak pernah kuliah tentang kripto, tapi saya terjun langsung dan saya mengeriset sendiri, menganalisa sendiri tentang kripto. Ya, bahkan P-Network ini saya teliti ini udah 5 tahun, bos. Saya ikuti. Gitu loh. Jadi saya walaupun nggak kuliah, ibaratnya nggak pernah tamat kuliah, saya bilang kan nggak pernah tamat kuliah, tapi saya belajarnya terjun langsung, pengalaman berdasarkan pengalaman, bos. Gitu. Dan riset sendiri, nggak dari sono sana sini, nyomot sana nyomot sini, berita sana. Seperti kakek kita itu ada berita di sini, wah begini digoreng-goreng. Walaupun sudah jelas berhasil juga apa network, masih digoreng-goreng, ini penipuan dan lain-lain. Itu pun nanti kalau udah terjadi beneran stablecoin atau yang di orang-orang bilang GCP, mungkin sirahnya sentet juga. aduh saya tuh heran sama manusia seperti itu ya. Gitu, kalau kakek itu ya sama, saya juga sering edukasi money game, saya sering meneliti sebuah proyek skema money game, dulunya juga sering gitu edukasi juga. Jadi saya juga P-Network ini juga saya dalami dulu, bos, terjun dulu di dalamnya, masuk di dalamnya, saya teliti terus gitu loh. Nggak asal nyamot sana sini gitu. Nah, ini yang penting untuk menjadi stablecoin. Di sini ada perubahan network ya, sini teman-teman ya. Nah, ini Picoin protokol, network protokol ya. Picoin network protokol POS, proof of stake. Picoin network protokol POS, proof of stake, promising energy efficient and decentralization. Nah, ya. Itu jelas maksimal transaction size 1 juta. Ini maksimal transaction in batch. Semua sudah di ini ya, desimalnya 18 ya. Untuk Picoin governance model desentralis, governance model for Picoin. Jadi untuk lembaga keuangan juga nanti ini diterima gitu, karena mainnet resminya nanti akan diluncurkan dengan nilai yang ya itu tadi. Ya tadi bilang tinggal tinggal mencet tombolnya saja gitu loh. Oke, di sini ada Picoin Stability Mechanism ya, multi collateralized algorithm with AI driven adjustment. Nah, di sini rasionya ya, ini bisa lihat ya, kolateral. Nah, teman-teman, di sini ada Picoin Reserve Asset ya, USD, BTC, ETH, emas, ya, perak, real estate, commodity, NFT, digital asset,
green bonds, carbon credit, renewable energy certificate, sustainable agriculture, tech startup, AI innovation, quantum asset, space resource. Jadi tenang saja. Jadi nanti ada kejutan yang membuat dunia akan menggelora ya. Dengar P-Network ini, sekarang P-Network ini sudah diserbu para investor ya. Ini nanti kalau sudah 100 DEP sudah diluncurkan ya, tetap jalur P-Net ini tetap konsensus aja, sudah ikuti saja. Ya global consensus value itu yang dimaksud ya stable coin ini gitu loh teman-teman ya. Oke ya, ini sekian dulu video dari saya tentang nilai Bitcoin ini ya, masih berpeluang menjadi GCP atau stable coin, masih ada peluang. Ya namanya juga ini adalah revolusioner ya, revolusi kripto ya, memang perjuangan ya. Jadi sebuah project ini project ini sudah berhasil, tinggal menuju ke puncaknya ya, finalnya ini sudah diterima dunia. Nah kita lihat ke depan, namanya juga step by step bos, step by step. Ya mudah-mudahan 14 Maret ini ada kejutan besar yang membuat dunia akan terpana. Dan saya mengingatkan hati-hati, bom meledak suatu saat tentang potensi P-Network ini. Ya potensi P-Network ini sangat besar dan tentunya akan ancaman terhadap seperti Bitcoin, Ethereum dan yang lainnya itu kemungkinan akan banyak men-sell. Setelah terjadi sesuatu hal yang besar ini, semua akan beralih ke Bitcoin dan Bitcoin bisa mengarah ke stable coin. Bisa ya berdoa saja gitu loh. Kalaupun tidak, Bitcoin ini nilainya akan tinggi terus bos, semakin naik dan tentunya Pioneer juga nggak kecewa, tetap nanti suatu saat ya jadi orang kaya kan gitu. Cuma ini kan lebih poin pentingnya kan sudah ditetapkan ini tentang GCP ini akan didukung ya, diperjuangkan lah. Core team itu memperjuangkan ini ya. Nah hasilnya nanti kita lihat gitu aja. Namanya juga kan ini masih bekerja di belakang layar gitu. Kalau teman-teman sudah tinggal tool amankan koinmu. Kalau mau berdagang ya silakan yang sudah lulus GEB ya, tapi hati-hati jangan yang gelap gitu. Jadi ini tentang mainnet ini juga nanti akan ada kejutan gitu, open mainnet ya. Kan baru open network gitu, serupa tapi tak sama saya bilang dulu kan ya, kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Nanti udah dilepas semua tuh kepala ekornya tuh, bebas teman-teman tuh. Jos gados kotos yes you. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia, bye bye.